Walau dihambat, tapi terus merambat. Inilah realita kekristenan yang ada di Ukraina pada saat ini. Ukraina, puji syukur kepada Tuhan, sedang mengalami revival, kebangunan rohani terutama di kalangan gereja-gereja evangelikal atau gereja Protestan. Maybe you remember in winter of 2014-17, for many evangelical churches, this was a kind of special time when they discovered their true identity. Memang mayoritas orang Ukraina itu 82%-nya adalah penganut Kristen Ortodoks, 7%-nya ateis, 11%-nya itu nggak jelas. Tetapi amazingnya, Roh Kudus terus bekerja secara luar biasa, membuat gereja evangelikal yang sudah eksis di Ukraina sejak abad ke-16 terus bangkit, bertumbuh, dan berdampak besar di negara ini. So since that time, many evangelical churches have been actively responding to society's challenges. So, simak terus video ini untuk melihat bagaimana fakta unik kekristenan di Ukraina dan bagaimana sepatutnya kita sebagai bagian dari tubuh Kristus bisa merespon dengan tepat situasi yang sedang dihadapi oleh orang-orang Kristen yang terdampak oleh invasi Rusia pada saat ini. Nah, di dunia ini, kalau ada kelompok kecil atau kaum Mino itu mengalami peningkatan yang besar, peningkatan dan kemajuan yang signifikan, maka biasanya kaum mayoritas akan menjadi julid atau menjadi jealous. Lalu, biasanya mereka akan reaktif dan melakukan apa saja, menghalalkan segala cara untuk menghambat dan berusaha untuk mencegah kaum Mino yang terus berkembang pesat ini. Itulah yang sebenarnya dialami oleh orang Kristen evangelikal di Ukraina pada saat ini. Jadi bisa paham ya, kaum separatis yang pro-Rusia, mereka terus mempersekusi alias menganiaya orang Kristen evangelikal di Ukraina sejak tahun 2015. Alasannya, mereka kepingin hanya ada satu gereja, yaitu gereja Ortodoks yang berafiliasi ke Rusia. Ditambah lagi saat ini Putin mendapatkan dukungan dari pimpinan Chechnya. Dan kabar terakhir menyatakan bahwa pimpinan Chechnya akan mengerahkan pasukan untuk ikut menyerbu ke Ukraina. Gereja-gereja di Ukraina membutuhkan setiap doa-doa kita karena bagaimanapun mereka adalah bagian dari tubuh Kristus. Jadi ini bukan hanya peperangan secara fisik, tetapi Ukraina telah menjadi pusat peperangan rohani, peperangan spiritual secara global. Fakta pertama, gereja di Ukraina sedang mengalami satu kebangunan rohani luar biasa dengan pertambahan jiwa baru, tidak hanya pada hari Minggu atau pada hari Sabtu, tetapi juga di sepanjang minggu. Hamba Tuhan di sana menyaksikan bahwa orang-orang berbondong-bondong untuk mengikuti Bible study, penelaan Alkitab. Mereka rindu untuk berdoa dan rindu untuk mendengarkan message atau pesan-pesan yang memberikan pengharapan, yang memberikan kekuatan di tengah-tengah situasi pada saat ini. Media Christianity Today sampai menjuluki Ukraina sebagai Bible Belt atau sabuk Alkitab karena banyak Alkitab yang dicetak dan laris manis diminati oleh orang-orang Ukraina pada saat ini. Ukraina juga telah menjadi pusat dari kaum evangelikal, menjadi pusat pendidikan, dan bahkan menariknya ada banyak sekolah teologia, seminari-seminari Alkitab yang didirikan dan melayani untuk kebutuhan dari jemaat di Ukraina, bahkan di luar Ukraina. Ditambah lagi dengan pelayanan misi serta pelayanan sosial terus berkembang pesat sejak Ukraina memisahkan diri dari Rusia. Many Protestant communities discovered the new image of the church as, I would say, a missional church. Gereja evangelikal di Ukraina pada akhirnya menemukan jati diri, menemukan identitasnya ketika mereka melayani sebagai gereja yang bermisi. Puji Tuhan untuk semua pekerjaan Tuhan yang sedang terjadi di Ukraina pada saat ini. Fakta yang kedua, gereja evangelikal Ukraina sebenarnya adalah gereja yang paling menderita karena persekusi saat invasi Rusia di tahun-tahun sebelumnya. And from the very beginning of this Russian occupation of those regions, persecutions of evangelical churches began. Sekali lagi, walau dihambat, tapi terus merambat. Di Donetsk, orang Kristen evangelikal di sana dipaksa untuk melakukan pekerjaan untuk melayani orang-orang yang tinggal di apartemen yang notabene adalah separatis pro-Rusia. Church in Donbas region in eastern Ukraine suffers the most. Walaupun mereka terus dipersekusi, ditekan, ditindas, tapi orang-orang Kristen di Ukraina itu terus bertahan dalam imannya.
mereka tetap setia untuk menjadi murid Kristus. Fakta yang ketiga, gereja Kristen evangelikal atau Protestan di Ukraina sudah lama eksis atau sudah lama berakar secara historis di Ukraina. Jadi bukan semata-mata pengaruh dari Amerika atau dari Eropa. Justru di abad ke-16, kaum Lutheran sudah hadir. Begitu pula kaum Reform sudah eksis. Kaum Baptis evangelikal atau Baptis Injili juga sudah lama aktif dari abad ke-16 hingga saat ini. Jadi bisa disimpulkan, gerakan kaum evangelikal, kaum Protestan atau kaum Injili ini sudah lama eksis dan kini makin masif. Sekali lagi puji syukur kepada Tuhan. Fakta yang keempat, walau secara populasi kaum evangelikal atau kaum Protestan di sana itu hanya 2%, tetapi mereka memainkan pengaruh yang sangat besar dalam pemerintahan dan masyarakat di Ukraina. Ketika para anak Tuhan ini mereka hadir di dalam pemerintahan dan di dalam masyarakat Ukraina, maka disitulah mereka menjadi garam dan terang di tengah-tengah pemerintahan, di tengah-tengah masyarakat di sana. Fakta yang kelima, saat ini gereja-gereja menjadi tempat perlindungan, menjadi shelter bagi para pengungsi karena dampak dari invasi Rusia ini. Gereja menyediakan tempat tinggal, lalu menyediakan juga kebutuhan-kebutuhan yang utama bagi para pengungsi, berupa makanan, obat-obatan, bahan bakar, bahkan kebutuhan untuk alat-alat kebersihan, serta kasur udara untuk menjadi tempat tidur mereka. Bahkan para hamba Tuhan di sana, mereka juga tetap stay. Mereka tidak kabur atau melarikan diri, tetapi terus mengembalakan umat atau jemaat di tengah-tengah segala resah, segala gelisah yang mereka hadapi di dalam situasi yang genting ini. Mari kita doakan untuk para pemimpin gereja, para hamba Tuhan yang ada di sana, yang terus mengembalakan dalam situasi yang sebenarnya sulit ini, biarlah mereka terus dilindungi dan disertai senantiasa oleh Tuhan sebagai Sang Gembala Agung kita. Fakta yang keenam, gereja terus hadir dan memberikan pesan yang memberikan kekuatan dan pengharapan bagi anak-anak Tuhan di sana, bagi umat Tuhan yang mengalami ketakutan, yang membutuhkan kekuatan di tengah-tengah situasi genting pada saat ini. Bersyukur kepada Tuhan untuk hamba-hamba Tuhan yang tetap stay, dan mereka tidak meninggalkan area yang berbahaya, tetapi terus bertahan, dan mereka terus mendoakan jemaat mereka yang terjebak dalam situasi perang pada saat ini. Gereja-gereja evangelikal di sana terus mengadakan doa bersama untuk memohonkan persatuan, perdamaian, dan memohonkan berkat serta belas kasihan Tuhan bagi Ukraina. Orang-orang Kristen di Ukraina, termasuk juga di Rusia, mereka memanfaatkan aplikasi Bible yang populer yaitu YouVersion. Kata-kata pencarian yaitu perdamaian, serta ketakutan itu menjadi kata-kata pencarian yang populer dan mengalami peningkatan di dalam situasi belakangan ini. Mari kita bersama-sama sebagai bagian dari tubuh Kristus. Kita mau mendukung dalam doa untuk dampak peperangan yang tidak hanya secara fisik, tetapi juga ada spiritual battle, ada peperangan rohani yang terjadi di Ukraina pada saat ini. Mari kita memohon belas kasihan Tuhan agar menguatkan para pelayan-pelayan Tuhan, para pastor, para hamba-hamba Tuhan yang melayani jemaatnya di tengah-tengah situasi yang genting dan sulit ini. Dan kita berdoa juga supaya umat Tuhan di sana, walau dipersekusi, mereka terus setia dan terus bertahan serta bersandar, dan kita mohon perlindungan Tuhan di tengah-tengah mereka menghadapi situasi yang sangat pelik ini. Dan kita juga berdoa agar pihak Rusia atau Putin bisa mengerem tensi mereka, bisa meredakan situasi ini, karena jelas persenjataan mereka itu sangat advance dan mereka bisa menurunkan serangan masif mereka. Mari kita menyuruhkan kepada Tuhan agar menyatakan belas kasihan, menyatakan campur tangannya di tengah-tengah situasi ini, karena kita percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas bangsa-bangsa dan atas dunia ini. Oke, demikian sharing saya dalam video ini. Thanks for watching. Salam Inspironi.